Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Jangan bosan-bosan ya dengan suara saya di sini. Kali ini saya akan bawain kisah misteri yang berjudul Teror di Desa KKN. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Wahyu Arianto. Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah yang dituliskan oleh Wahyu, teman-teman bisa langsung ke deskripsi dan sentuh atau klik linknya. Untuk menuju ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Malam ini, di balik istana yang saya tempati, hujan turun disertai angin kencang. Aku seduh kopi untuk menemaniku bercerita malam ini. Tidak lupa juga buah pisang hasil dari kebun orang tuaku. Baiklah, perlahan akan kumulai cerita ini. Saya mengingatkan kembali, sampai di sini silahkan yang belum membaca doa, harap membaca doa dulu. Jika saat di tengah cerita nanti mengalami hal-hal tidak normal, saya sarankan berhenti dan cukup, dan lanjutkan esok harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi saat melaksanakan kuliah kerja nyata 3 tahun yang lalu bersama 9 teman-temanku di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari salah satu gunung yang masuk dalam jajaran 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Disclaimer, seluruh nama tokoh dan latar cerita akan disamarkan dan tidak disebutkan secara gamblang demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika saya lalai menyebutnya dan ada yang merasa mengetahui, harap disimpan untuk diri sendiri saja. Dalam cerita ini saya akan bercerita dan bertindak sebagai orang ketiga. Sebisa mungkin saya akan ceritakan secara detail setiap kejadian kala itu. Jadi, cerita ini akan sangat panjang dan belum tahu kapan akan selesai. Tapi insya Allah ini sudah selesai ya. Dan ini dia. Menjadi mahasiswa tingkat akhir memang membutuhkan tenaga dan pikiran yang teramat sangat ekstra. Beban magang, program KKN, hingga drama skripsi pun menanti untuk dilewati. Tak terkecuali Wahyu, seorang mahasiswa yang akan masuk semester 7. Kala itu, pada tahun 2018 awal, desas-desus kabar KKN mulai merebak di kalangan mahasiswa suatu kampus di salah satu kota Jawa Tengah. Yap, kampus Wahyu. Padahal KKN bagi mahasiswa angkatan di atasnya baru saja usai. Hal ini membuatnya penasaran, apakah program KKN bagi mahasiswa angkatannya dimajukan? Dan setelah mendapat informasi lengkapnya, ternyata program KKN ini merupakan KKN khusus yang akan diadakan bersamaan dengan kampus-kampus luar yang ada di Indonesia. Wahyu yang pada dasarnya menyukai tantangan dan hal-hal yang baru membuatnya terpacu untuk mengikuti program KKN ini. Terlebih, program KKN ini baru pertama kali diikuti oleh kampusnya, dan pelaksanaannya pun lebih awal beberapa bulan dari program KKN tahunan yang diadakan kampus. Seiring berjalannya waktu, ia yang bermodal keyakinan mengikuti segala tahapan agar bisa lolos mengikuti program KKN ini. "Weh, aku lolos, kalian gimana?" tanyanya pada Rama dan Kusno, kawan satu jurusannya yang juga mendaftar program KKN ini. "Aku lolos." "Aku juga lolos," jawab Rama dan Kusno bersamaan saat melihat pengumuman yang disebarkan melalui media yang dipunyai kampus.
Bersamaan dengan kurang lebih 50-an mahasiswa diterima dalam program KKN ini. Artinya, dengan mereka semualah Wahyu akan hidup selama 40 hari lamanya di tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Pasca pengumuman, pembekalan demi pembekalan diadakan, hingga keluarlah sebuah pengumuman yang membuat para mahasiswa kaget saat mendengarnya. Selama KKN di sana, kalian akan dipecah dan satu kelompok dengan mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus lain. Jadi, kalian tidak ada yang satu kelompok. Terang salah satu dosen pembimbing bernama Pak Joko. Berarti akan ada 50-an lebih kelompok di sana, Pak? Tanya Tiwi, mahasiswi yang juga mengikuti KKN kali ini. Iya benar. Jadi, persiapkan diri kalian secara matang, pungkas Pak Joko. Kapan kelompoknya akan dibagikan, Pak? Tanya Wahyu sambil mengacungkan jarinya. Benar saja. Beberapa hari setelahnya daftar kelompok dikirim dan masuk melalui grup WhatsApp. Lantas Wahyu mencari namanya dengan seksama, baris demi baris dilihatnya dari atas ke bawah, hingga akhirnya tertulis namanya di daftar kelompok 54 dengan nama-nama mahasiswa yang berasal dari banyak kampus, hingga yang terjauh adalah dari Pulau Sulawesi. Tepat di hari pemberangkatan, para mahasiswa berbondong-bondong datang dengan menenteng tas berisikan peralatan yang sangat banyak sekali, bak seorang anak yang baru diusir dari rumah. Bahkan sampai-sampai ada yang membawa bantal guling dari rumah. Bantal guling kesayangan, katanya. Udara pagi bercampur teriknya mentari menyertai keberangkatan mereka menggunakan kereta terdekat dari kota itu. Kurang lebih memakan waktu 6 jam hingga sampai di stasiun tujuan. Di sana sudah terparkir bus yang akan membawa mereka ke kampus, yang akan mempertemukan seluruh peserta KKN dengan anggota kelompoknya. Di sana dilakukan lagi pembekalan selama 2 hari. Dan seluruh peserta disediakan penginapan yang ada di dekat wilayah kampus sana. Hei, aku sudah di sini nih. Kalian kapan sampai? Tanya Rizka, salah seorang anggota kelompok Wahyu. Aku juga sudah nih. Aku masih di bandara. Sebentar lagi aku sampai. Jawab lainnya di grup WhatsApp. Sementara Wahyu hanya sebatas membacanya, karena sebentar lagi ia akan sampai di sana. Setelah semuanya sampai di penginapan, Wahyu dan satu kelompoknya bersepakat akan melakukan pertemuan pertama kalinya di area penginapan. Disinilah awal cerita KKN Wahyu dan kawan sekelompoknya dimulai. Beranggotakan 10 kelompok yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dan anggota tersebut adalah 1 Yusron, 2 Bakti, 3 Wahyu, 4 Anita, 5 Marta, 6 Rizka, 7 Melati, 8 Tika, 9 Aska, dan 10 Kaila. Dan diketuai oleh Yusron. Dari bersepuluh ini, hanya aku dan Tika yang berasal dari Jawa Tengah. Lainnya, Yusron, Melati, dan Kaila berasal dari Sulawesi. Bakti, Marta, dan Anita berasal dari Jakarta. Rizka dan Aska berasal dari Jogja. Kami semua berkenalan satu sama lain, tapi ada 1 orang perempuan yang belum terlihat batang hidungnya sampai hampir 30 menit lamanya. Ia bernama Melati. Sampai entah berapa lama, 1 orang perempuan muncul dan mendekat ke arah kami duduk. Saya Melati, ucapnya singkat dengan wajah yang datar. Oh ya, duduk di sini saja, ucap Marta. Saya Melati dari daerah situ, sebuah daerah dari Pulau Sulawesi, ucapnya. Sangat singkat saat diminta berkenalan. Beberapa di antara kami tampak heran melihatnya. Bagaimana tidak? Melati cenderung sangat pendiam dan misterius. Saat pembentukan struktur KKN pun, ia hanya mengangguk kepalanya saja, tanpa memberikan pendapat apapun. Beberapa pasang mata memperhatikannya. Dengan tubuh mungilnya, seakan ia memiliki hal yang orang lain tidak ketahui. Tapi apa? Di dalam pertemuan pertama ini, Wahyu dan kelompoknya merumuskan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan selama 40 hari ke depan nanti. Hari penerjunan ke lokasi pun tiba.
Dengan segala persiapan yang ada, seluruh peserta yang jumlahnya hampir 1.000 mahasiswa dari banyak kampus yang tersebar dari segala penjuru negeri diberangkatkan dengan mobil angkutan kota yang disediakan. Di bawah langit mendung, angkutan menyusuri jalanan perkotaan yang tidak seramai ibu kota. Jalanan kota yang ramai perlahan berubah lenggang tatkala masuk ke kawasan pedesaan. Di sini, langit pun memberi tanda jika air akan segera dimuntahkannya. Jajaran pegunungan bak tembok yang mengelilingi pun tampak dari kejauhan. "Pak, desa tersebut masih jauh?" tanya Marta pada sopir angkot berkacamata kuda yang sangat nyentrik itu. "Di dekat pegunungan sana, Mbak," jawabnya, sambil menuju ke satu tempat yang ada di jajaran pegunungan sana. "Asik nih," jawab Wahyu dan Bakti, karena mereka berdua suka dengan suasana asri dan sejuknya pegunungan. Jalanan berlumpur, pohon kelapa yang menjulang tinggi di samping kanan kiri pun menyambut saat angkutan masuk ke wilayah desa tersebut. Setelah lebih dari 60 menit perjalanan, angkutan berhenti tepat di tepi lapangan desa yang akan mereka gunakan KKN 40 hari ke depan nanti. "Monggo, Dik, lewat sini," ucap perempuan paruh baya mengenakan jarik sebagai bawahannya. Ia berdiri seolah sudah menunggu dari tadi. Beliau adalah Mbok Darsina. "Nah, nanti kalian tinggal di sini. Beliau namanya Pak Kentos, ketua RT di sini." "Ibunya ngomong apa sih?" tanya Yusron. Semuanya melongo mendengarkan ucapannya kecuali Wahyu dan Tika, karena hanya mereka berdua yang paham bahasa Jawa. Tika menyela ucapan Mbok Darsina, memintanya untuk menggunakan bahasa Indonesia saja agar bisa dimengerti semuanya. Mbok Darsina lantas mengulang ucapannya. "Pak Kentos?" tanya Aska heran, karena unik sekali namanya. "Iya, nama asli saya Pak Akbar, tapi warga sini sering memanggil saya dengan sebutan Pak Kentos," ujar laki-laki parubaya itu. "Mari, masuk saja," ajaknya ke dalam rumahnya. Di sini, yang akan digunakan posko sekaligus tempat menginap selama 40 hari ke depan, adalah rumah milik Pak Kentos. Dengan nuansa joglonya, mereka akan tinggal berbarengan dengan Pak Kentos di rumahnya. Setelah ngobrol cukup banyak tentang desa, mereka diarahkan ke kamar masing-masing. Perempuan di kamar depan, sementara laki-laki di kamar belakang. Semuanya berjalan normal, tapi tidak dengan para laki-laki, Wahyu, Yusron, dan Bakti. Mendadak berbeda sesaat setelah mengetahui kamar yang nantinya akan mereka tempati bertiga. Masih dalam satu rumah, tapi suasana dan hawa yang dirasakan di rumah bagian belakang sangat-sangat berbeda. Lebih panas dan pengap jika dibanding bagian rumah yang depan. "Ini kita di sini nih," bisik Bakti. Wahyu sedikit berkeliling di bagian rumah belakang. Dengan beberapa temboknya masih dibatasi dengan gedek atau anyaman bambu dan diterangi lampu yang tidak begitu terang. Selain kamar, di situ ada dapur, kamar mandi dan kamar Pak Kentos. Tidak hanya kamar, tapi 2 kamar mandi dengan sumur yang bertutup kayu besar di atasnya, yang juga sangat ketara memiliki aura yang tidak biasa. Pak Kentos memergokiku tatkala sedang melihat-lihat isi rumah belakang. "Itu sumur jangan dipakai ya, Mas, airnya bau," pungkasnya. Mereka bertiga hanya mengiyakan perkataannya. Suasana di sini sangat ketara jika dirasakan. Wahyu mulai curiga dengan Pak Kentos. Sepertinya ia bukan orang sembarangan di desa ini. Malam tiba, suasana malam di kamar benar-benar terasa janggal. Terlebih di sini hanya disinari lampu kuning 5 watt. Jadi suasana remang-remang akan menambah kesan menakutkan jika di antara mereka bertiga merasa takut. Panas, sumpek, pengap, dan simut. Wah,
lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Bakti dengan logat Betawinya. Kamu gimana Yus? Tanyaku pada Yusron. Ya begini, jawabnya sambil menelan ludah dan melihat suasana kamar. Bisa dilihat jika Yusron juga memikirkan hal yang sama seperti Bakti dan Wahyu. Iya sih, udahlah, kita baru sehari di sini. Jangan berpikiran buruk dulu. Apapun yang terjadi, kita laki-laki bertiga pasang badan untuk mereka para perempuan. Jawab Wahyu meyakinkan. Walau sebenarnya ada keraguan tersendiri dalam hatinya saat mengatakan itu. Malam pertama di sana, Wahyu serta 9 rekannya merencanakan akan melakukan besok atau dalam waktu dekat singkatnya, mereka akan berkeliling desa dan menemui kepala desa esok hari. Desa ini dikelilingi bukit dan sungai yang berarus besar. Di ujung desa ada proyek besar pembangunan jembatan. Saya harap kalau sudah menjelang malam, jangan ada yang ke sana atau ke area sungai. Ujar Pak Kades yang bernama Pak Rohmat saat Wahyu dan kawan-kawannya sudah duduk di ruang tamunya. Memangnya kenapa Pak? Tanya Yusron. Sungainya harusnya deras dan banyak kendaraan alat berat yang melintas. Kalau ada kegiatan di sana bagaimana Pak? Pak Rohmat sejenak diam, seperti enggan mengatakan jawaban sebenarnya dan mencari jawaban yang lain pada kami. Jangan-jangan, misal pun ada keperluan, minta didampingi Pak Kentos ya. Tapi bagaimanapun jangan ke sana kalau menjelang malam atau sudah gelap. Ucap Pak Rohmat, agak meninggikan nada bicaranya yang membuat Wahyu, Bakti dan Yusron menaruh curiga. Kok seperti ada yang ditutupi ya? Tanya Aska dan beberapa yang lainnya. Singkatnya, mereka bersepuluh pulang dengan membawa beberapa catatan informasi sekaligus rasa curiga tentang pandangan yang dijelaskan oleh Pak Rahmat. Kira-kira pandangan apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Segini dulu ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat Mas Wahyu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton kisah-kisah misteri di channel ini, Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.